Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, dipastikan masih menjalin komunikasi dengan PSSI meski pemain Ipswich Town itu sudah lama tak dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang juga berharap kedepannya Elkan bisa memperkuat timnas Indonesia lagi. Elkan Bagot diketahui tidak dipanggil timnas Indonesia dalam beberapa agenda besar, salah satunya adalah pada 2 pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Kedisiplinan pemain berusia 21 tahun itu diduga sedang dipermasalahkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian mengandalkan Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Jay Idzes untuk mengisi pos kosong yang ditinggalkan Elkan. Namun begitu, Elkan sejatinya masih berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia lagi. Yunus mengatakan PSSI tetap menjaga komunikasi dengan Elkan meski sang pemain tak dipanggil di beberapa laga terakhir. Yunus memastikan, peluang Elkan untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot. Kita juga berharap dia bisa kembali memperkuat tim kita, kata Yunus. Adapun, Elkan kemungkinan besar akan kembali membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui satu grup dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain di fase itu. Di fase itu, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pertama melawan Arab Saudi, kemudian Australia pada September. Saat ini, Elkan sedang berfokus untuk mempersiapkan diri masuk skuad utama Ipswich Town. Striker keturunan Mauro Zijlstra ngebet membela timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini bahkan belak-belakan menebar kode. Mauro Zijlstra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI. Akan tetapi, sejauh ini masih belum dihubungi secara resmi. Saya masuk list mereka dan mereka tertarik. Tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, ucap Mauro Zijlstra. Mauro pun berharap bahwa Fardi Bakhdim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bakhdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Fardi bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus, dan saya pikir bisa bermain di timnas Indonesia kalau PSSI mengundang saya, tegasnya. Striker berusia 19 tahun ini juga menebar kode. Ia sudah follow Instagram resmi PSSI dan timnas Indonesia. Selain itu, bio Instagramnya juga menunjukkan jam pasir. Tandanya ia menunggu sesuatu yang sedang diproses. Bek keturunan Indonesia, Mace Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana, tutup Hilgers. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memberikan respons soal potensi kedatangan Ole Romeni memperkuat skuad Garuda. Marcelino menyambut baik kedatangan striker berdarah Belanda itu, karena akan menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni, penyerang 24 tahun yang main di Eredivisie Belanda bersama klub FC Utrecht, memang masuk agenda PSSI untuk jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi. Sang striker diproyeksikan untuk bisa menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia yang akan bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 nanti. Marcelino Ferdinand menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di skuad Garuda. Persaingan sehat di internal skuad tentu dibutuhkan, apalagi jika wajah baru bisa memberikan dampak positif pada timnas. Marcelino yakin kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin kompetitif.
Mantan pemain KMSK Deinze itu pun menyambut positif kondisi tersebut. Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan? Itu baik buat kita, itu baik buat kompetisi antar pemain, itu sangat baik buat tim, ujar Marcelino. Ole Romeni yang berposisi penyerang tengah sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level U20 dengan torehan 2 gol. Namun, ia memang belum pernah memperkuat tim Oranje di level senior. Di musim 2023-2024 lalu, Romeni tercatat tampil 15 kali di Eredivisie dengan sumbang 1 gol untuk FC Utrecht. Nama kiper utama FC Dallas yang baru saja dinaturalisasi menjadi seorang WNI yakni Maarten Paes, terpilih dalam skuad MLS All Stars musim ini. Maarten Paes nantinya akan bermain satu tim dengan bintang-bintang MLS lain seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Pada gelaran MLS All Stars musim ini, para pemain terbaik di Liga Amerika Serikat itu akan menghadapi skuad All Stars Liga Meksiko. Paes pun akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil menembus skuad terbaik Major League Soccer. Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Maarten Paes tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya dari Indonesia yang sudah mendukungnya. Bahkan dirinya mengatakan jika penampilannya di laga All Stars nanti ia persembahkan untuk para penggemarnya di Indonesia. Dirinya sangat senang bisa mewakili Indonesia pada gelaran MLS All Stars yang akan bertanding pada 25 Juli mendatang. Terima kasih, tujuan kita telah tercapai terkait MLS All Stars dan untuk kalian fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan negara saya Indonesia di MLS All Stars dengan sebaik mungkin, ujar Maarten Paes. Paes juga sempat menyampaikan jika dirinya sudah sangat siap untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Maarten Paes pasti akan meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Papiloma hilang dan parasit keluar, minum ini. Bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali, bahkan pada 69 tahun. Namun dirinya juga akan menggeser posisi dari Hernando Ari, yang selama ini sudah dipercaya Shin Tae-yong sebagai kiper utama timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, tanpa meremehkan Hernando Ari, tapi timnas Indonesia membutuhkan Maarten Paes di bawah Mistar. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Miljan Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Miljan Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Miljan Manhoef memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Miljan Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Miljan Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Miljan Manhoef sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 3 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Miljan Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City, karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Peluang Miljan Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia terbuka lebar.